Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh kita akan menjelaskan ya, apa kita akan mulai kuliah pertemuan ini tentang perencanaan produksi. Perencanaan produksi, perencanaan itu apa sih ya? Perencanaan itu salah satu fungsi manajemen yang menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Perencanaan produksi bertujuan menentukan jumlah produk yang harus diproduksi setiap periode untuk memenuhi permintaan pasar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki perusahaan. Salah satu metode perencanaan produksi adalah perencanaan agregat. Ya, tujuan perencanaan agregat itu untuk memproduktifkan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Strategi perencanaan produksi itu ada dua ya, strategi murni sama strategi campuran. Strategi murni di antaranya yaitu seperti jam kerja normal atau regular time, jam lembur atau overtime. Yang ketiga, perubahan tingkat kemampuan kerja atau workforce level. Yang keempat, penggunaan persediaan ya, atau inventory. Yang kelima, subkontrak. Yang keenam, pemenuhan permintaan pada periode mendatang atau back order. Strategi murni itu hanya menggunakan salah satu cara di atas untuk memenuhi permintaan konsumen. Kalau strategi campuran itu berarti perencanaan produksi yang menggunakan lebih dari satu sumber pemenuhan permintaan yang terdapat pada strategi murni. Jadi kalau campuran itu bisa kombinasi jam lembur dengan subkontrak misalnya. Terus jam lembur sama perubahan tenaga kerja sama penggunaan persediaan atau subkontrak. Jadi mix ya, campuran. Jadi campuran dari strategi murni gitu. eh untuk contohnya kita bisa langsung lihat soal aja ya. Langsung lihat soal. eh Agregat apa sih itu ya disebutkan agregat itu ya? Agregat itu seperti ini. Apa namanya? Perencanaan agregat itu satu sistem produksi dirancang untuk dapat menghasilkan satu atau lebih jenis produk akhir. Apabila sistem produksi hanya membuat satu jenis produk, perencanaan produksi hanya mempertimbangkan kapasitas untuk satu produk tersebut. Tetapi apabila suatu sistem produksi harus membuat beberapa jenis produk, muncul persoalan berupa bagaimana caranya menentukan kapasitas dari satu fasilitas yang digunakan untuk membuat berbagai jenis produk. Berbagai jenis produk akhir itu dapat dikelompokkan menjadi famili produk dan beberapa famili produk dapat dikelompokkan menjadi tipe produk. Produk dikelompokkan dalam satu famili apabila tidak diperlukan ongkos setup untuk mengubah proses dari satu produk ke produk lain. Nah, perencanaan dengan menggunakan satuan produk ini disebut dengan perencanaan agregat. Ya. Jadi tadi seperti yang udah saya katakan tadi, tujuan dari perencanaan agregat itu memproduktifkan sumber produksi yang dimiliki sistem produksi dalam memenuhi permintaan. Nah, jadi yang tadi tidak membutuhkan waktu setup tipe produksi seperti begini. Kalau disagregatnya minuman soda ya, minuman soda itu kita ambil contohnya Fanta. Fanta itu agregatnya. Jadi disagregatnya itu dari rasa-rasa dari Fanta tadi. Fanta-Fanta itu kan ada rasa strawberry, ada rasa jeruk, ya, ada rasa rasa apa lagi tuh? Nanas dulu ya ada produk itu. Nah itu disagregatnya. Nah, terus kita agregatkan dengan nama Fanta. Atau kita agregatkan lagi dari minuman soda. Minuman soda itu terdiri dari Fanta, Coca-Cola, Sprite. Itu agregatnya adalah minuman soda.
Seperti itu ya. Kita masuk ke contoh. Saya akan share sini. Nah, ini saya akan share strategi murni tadi ya. Bagaimana sih cara kita menghitung ongkos-ongkos produksi, ongkos-ongkos yang keluar gitu. Strategi, jadi tolong disimak. Yang pertama itu kita menggunakan strategi perubahan tenaga kerja. Strategi satu penambahan tenaga kerja. Jadi dalam soalnya memproduksi sesuai dengan permintaan dengan menggunakan perubahan jumlah tenaga kerja. Ongkos untuk meningkatkan kemampuan kerjanya $100 per unit dan ongkos untuk mengurangi kemampuan kerjanya atau pengurangan tenaga kerjanya itu $150 per unit. Jadi ada permintaan 1 sampai 8 ya periode, ini jumlah permintaannya. Jumlah permintaan. Jadi periode 1 jumlah permintaannya 220, periode 2 permintaannya 170, periode 3 permintaannya 400, periode 4 600, periode 5 380, periode 6 200, periode 7 130, periode 8 300. Ini jumlah permintaannya. Nah, ini ongkos produksinya ya. Kalau penambahan tenaga kerja ongkosnya 100, kalau pengurangan tenaga kerja ongkosnya 150. Nah, kita hitung di sini. Nah, hitung di sini. Di periode 1 kita lihat di sini periode 1 jumlah permintaan 220. Permintaannya 220. Di sini saya turunkan satu tingkat ya. Sebentar. 220 dia ada pengurangan atau penambahan tenaga kerja, dia tidak ada ya, tidak ada pengurangan tenaga kerja. Nah, dari periode 1 ke periode 2 dia ada pengurangan tenaga kerja nggak? Dari 220 ke 170. Jadi anggap satu unit itu adalah satu satu orang ya, satu tenaga kerja. Jadi 220 permintaan berarti 220 tenaga kerja. Nah, periode 1 ada 220 permintaan, berarti 220 tenaga kerja. Di periode 2 ada 170 tenaga kerja. Berarti ada pengurangan tenaga kerja ya. Pengurangan tenaga kerjanya sebanyak 50. Ya kan? 220 dikurangi 170 sebanyak 50. 50 berarti kan dia pengurangan tenaga kerja. Kalau pengurangan tenaga kerja kita ambil ongkosnya yang 150. Jadi 50 dikalikan 150. Hasilnya 7.500. Nah, di periode kedua ke ketiga itu ada penambahan tenaga kerja dari 170 ke 400 ya. Jadi 170 ke 400 ada penambahan tenaga kerja sebesar 230. Kalau penambahan tenaga kerja berarti kita merekrut tenaga kerja, berarti dikalikan ongkosnya 100. Jadi 230 dikalikan dengan 100 yaitu 23.000. Ya, begitu seterusnya. Nah, di periode keempat ada kenaikan tenaga kerja sebanyak 200. Jadi dari 400 ke 600 ya. Jadi kalau penambahan berarti dikalikan dengan 100. Jadi 20.000. Di periode kelima turun ya. Turun pengurangan tenaga kerja. Jadi 600 dikurang 380 sebanyak 220. Kalau pengurangan tenaga kerja dikalikan dengan 150. Jadi 220 dikalikan 150 sebesar 33.000. Begitu seterusnya. Nah, jangan lupa ditotalkan. Totalkannya ini semuanya 138.000. Itu untuk strategi pertama. Untuk strategi kedua, kita menggunakan subkontrak. Ya, pakai subkontrak. Nah, skenario ini seperti ini kalau strategi kedua. Kalau subkontrak itu. Eh, dia memproduksi sesuai dengan permintaan terendah.
Ya, kekurangannya dipenuhi dengan subkontrak dengan penambahan ongkos subkontraknya $80 per unit. Nah, dia berarti produksinya 130. Kita lihat nih jumlah permintaannya. Yang paling rendah kan 130 ya. Nah, jadi dia produksinya paling rendahnya dia produksi setiap periode itu 130. Dia produksi 130, jadi walaupun permintaannya berapapun dia tetap produksi 130. Nah, kita lihat di periode pertama itu ada 220 permintaan. Sedangkan dia produksi hanya 130. Sehingga kekurangan kekurangan permintaan tersebut dia lakukan subkontrak sebanyak 90. Dari 220 dikurangi 130. Jadi 90. Nah, 90 ini kita subkonkan. Disubkonkan berarti kita mengeluarkan ongkos produksi ya sebanyak $80 per unit. Jadi 90 dikalikan 80 sama dengan 7.200. Untuk periode 2 juga seperti itu. Permintaannya 170, produksinya 130. Jadi yang disubkontrakannya 170 dikurangi 130. Sebanyak 40. 40 dikalikan dengan 80 sama dengan 3.200. Seperti itu ya. Nah, di periode ke-7 dia permintaannya 130, produksi 130. Unit yang di subkontraknya nggak ada berarti kan? Karena impas ya permintaannya sesuai, produksinya sesuai dengan permintaan. Jadi dia tidak disubkonkan. Begitu. Nah, kita totalkan juga. Totalnya berarti 108.800 dolar. Nah, dari perbandingan dua strategi ini, dari jumlah permintaan yang sama, kalau kita sebagai planner, ya sebagai tim PPIC atau bagian perencanaan di perusahaan, strategi mana yang kita pilih kalau antara dua strategi ini untuk perusahaan? Kita pilih ongkos yang terkecil. Oh, dari permintaan eh, jumlah permintaan seperti ini, kita membuat skenario-nya yang pakai subkon lebih murah dibandingkan kita merekrut tenaga kerja atau mem-PHK-kan tenaga kerja. Ongkosnya lebih mahal, ya. Jadi menggunakan subkon. Ya, kita lihat skenario ketiga. Strategi ketiga ini dia menggunakan persediaan. Kalau persediaan, skenario ini seperti ini. Dia memproduksi sesuai dengan permintaan rata-rata dengan menyediakan persediaan awal sebesar 270 unit. Nah, ongkos simpannya sebesar $50 per unit per periode. Ya. Jadi dia ini kalau yang strategi 3 ini dia punya persediaan 270. Ongkos persediaan atau ongkos simpannya itu $50 per unit. Produksinya dia 300. Kenapa dia ambil 300? Itu dari rata-rata ya. Berarti permintaan periode 1 sampai 8 itu dirata-ratakan, dihasilkanlah 300. Ya, rata-ratanya. Jadi dia setiap bulan atau setiap periode dia produksi 300. Nah, di sini jumlah permintaan kita lihat satu-satu ya, kita lihatnya ya. Nah, periode 1 ada permintaan 220, diproduksi 300. Ya, diproduksi 300. Berarti dia lebih atau kurang? Berarti terpenuhi ya jumlah permintaannya. Permintaan 20, produksinya 300. Berarti dia kelebihan berapa tuh? Kelebihan 80 ya. Kelebihan 80 terus di persediaannya ada 270. Jadi di inventorinya di gudangnya menjadi 270 ditambah 80 berarti 350. Atau kamu berhitungnya seperti ini. 300 jumlah produksi ditambah permintaan dikurangi dengan persediaan. Hasilnya 350. Nah, kalau misalnya di gudang kamu ada apa? Ada
ada unit ya, atau ada barang, ada yang disimpan, ada jumlah inventory, berarti dia dikalikan dengan ongkos simpan. Berarti 350 dikalikan 50. Hasilnya 17.500. Periode kedua juga begitu. Ada permintaan 170, dia produksi 300. Ya. Nah, jadi inventory dia bertambah kan dari 350 menjadi 480. Dari mana? Dari produksi dia tadi 300 ditambah yang produksi dia di periode sebelumnya 350 dikurang dengan permintaan 170. Jadi 480. 480 dikalikan dengan 50 hasilnya 24.000. Itu. Periode ketiga juga begitu seperti itu. Berarti di sini 300 yang dia produksi ditambah dengan periode sebelumnya. Berarti berapa? 480. Dikurangi dengan permintaan dia. Permintaan dia di sini 400 dikurang dengan 400. Jadi berapa hasilnya? Sini. Ya, 300 ditambah 480 jadi 780. 780 dikurangi dengan 400. Jadi 380. 380 dikalikan dengan 50. Hasilnya 19.000. Ya, begitu juga yang ini. Berarti 300 ditambah inventory sebelumnya. Periode sebelumnya 380. Dikurangi dengan permintaan di periode ini sejumlah 600. Masih ada inventory nggak di gudang? Masih ada sebesar 80. Ya. Nah, tadi 80-nya dikalikan dengan 50 ongkos simpan, berarti 4.000. Nah, sama periode selanjutnya juga gitu, 300. Dia kan produksi lagi tuh 300. Nah, ditambah inventory dia sebelumnya berapa? 80. Nah, dikurangi dengan permintaan yang sekarang 380. Penuhi ya, terpenuhi semua sehingga habis di gudangnya tidak ada inventory. Kalau tidak ada inventory, berarti di gudang berarti ongkos yang keluar tidak ada ya. Jadi nol, nol ya. Kalau di gudang nggak ada barang, berarti ya nol gitu, nggak ada ongkos simpan. Makanya Toyota atau di Jepang itu menerapkan produksi just in time atau zero defect, zero inventory ya, zero inventory itu mereka menekankan tidak adanya inventory karena dengan adanya inventory itu akan menghasilkan pemborosan ya, mengeluarkan ongkos produksi yang berlebih gitu. Nah, ini begitu selanjutnya. Berarti ini 300 ditambah kemarin tidak ada ya, periode sebelumnya kan nol ya, nol inventorinya. Nah, dikurangi dengan permintaan sekarang 200. Berarti sisa di gudang sama dengan 100. Tuh. Ini kita selesaikan 300 yang gudang kemarin berarti ditambah 100 dikurang 130. Hasilnya 270. Oke, 300 ditambah yang di gudang kemarin 270 dikurangi permintaan yang sekarang 300. Jadi tetap ya di gudangnya 270. Nah, kalau dengan strategi ketiga ini eh totalnya 96.500. Nah, kita lihat lagi tadi strategi 1 dengan strategi 2, dia lebih murah pakai strategi yang kedua, pakai subkon ya. Nah, dengan jumlah permintaan yang sama, kita bandingkan dengan strategi 3, dia lebih murah dengan adanya persediaan. Tuh 96.500. Ya, dari 3 strategi itu kita pilih subkon, kita lebih memilih dengan adanya persediaan. Dia lebih murah ongkos produksi yang keluar. Itu strategi ketiga.
Oke, sekarang kita gunakan strategi keempat ya. Strategi keempat di sini dia mix ya, udah mulai mix nih. Jadi perpaduan antara kita menggunakan jam kerja lembur, eh, terus sama inventory dan penambahan jumlah tenaga kerja. Untuk strategi keempat ini skenario seperti ini. Dia memproduksi pada kapasitas 200 unit per periode. Jika kurang, dia gunakan lembur sebanyak 50 unit per periode. Jadi berapapun eh, produksinya, apa kelebihan produksinya, eh berapapun kelebihan kekurangannya, berapapun kekurangannya, dia akan produksi tetap 50 ya untuk memenuhi permintaannya. Jika masih kurang menggunakan persediaan, dan jika masih kurang juga, dia gunakan perubahan tenaga kerja. Kita bisa lihat di sini ya, kita mulai. Kamu menyelesaikannya bukan per kolom ya, per baris. Ingat per baris. Jadi di sini ada ongkos persediaan berarti ongkos simpan itu sebanyak $50. Ongkos subkonnya tadi di atas sama ya, $80. Penambahan tenaga kerja 100, pengurangan tenaga kerja 150, sama ongkos lemburnya $20. Nah, kita lihat periode pertama. Periode pertama itu jumlah permintaannya 220. 220, dia produksinya 200. Berarti kurang atau lebih? Kurang ya, kurang 20. Karena dia kurang, dia lakukan lembur. Nah, tadi yang di dalam skenario-nya tadi, berapapun dia kurangnya, dia akan produksi melakukan lemburnya sebanyak 50 unit ya per periode. Nah, berarti terpenuhi ya jumlah permintaannya tadi kan kurangnya 20, dia lembur 50, berarti kelebihan 30. Kelebihan 30 berarti kita masukkan ke gudang ya, di inventorinya 30. Berarti ongkos yang keluar adalah ongkos simpan ya, ongkos simpan, ongkos lembur. Ongkos perubahan tenaga kerja tidak ada, belum ada. Ongkos simpannya berarti 30 dikalikan tadi 50. Jadi 1.500. Ongkos lemburnya, ongkos lembur kan 50. Berarti 50 dikalikan tadi ongkos lembur 20. 50 dikali 20, 1.000. Gitu. Nah, untuk periode kedua, ini periode pertama dijumlahkan totalnya, ongkos totalnya ya. Tadi ongkos simpannya 1.500 ditambah 1.000, jadi 2.500. Ya, untuk periode kedua, jumlah permintaannya 170, produksinya 200. Terpenuhi ya, terpenuhi kan? Jadi dia kelebihan malah ya, kelebihan 30. Kelebihan 30 berarti dia tidak perlu melakukan lembur kan? Kita stripkan. Terus jumlah yang ini ya, inventorinya sehingga 30 ditambah 30 berarti 60. Nah, berarti dia eh, hanya ada ongkos simpan. Ongkos simpan berarti 60 dikalikan ongkos simpan 50. Jadi 3.000. Tidak ada ongkos lembur karena tadi tidak melakukan lembur. Jadi jumlah ongkos totalnya di periode 2 ada 3.000. Untuk periode 3 ada permintaan 400. Dia produksinya 200. Kurang nggak? Kurang ya, kurang 200. Nah, karena kurang 200, dia lakukan lembur. Lemburnya 50. Kan tadi skenarionya berapapun dia kurangnya, dia akan produksinya 50 untuk lemburnya. Nah, dia lembur 50 berarti hanya terpenuhi 50 dari kekurangan 200. Jadi tetap kurang 150. Ya. Nah, di gudang itu ada 60 kan? Periode sebelumnya, berarti 150 dikurangin 60, tetap aja kurang, 90 lagi yang kurang. Tuh. Nah, kalau misalnya kurang, tadi skenarionya lakukan penambahan tenaga kerja. Berarti ini akan kita tambahkan tenaga kerjanya 90. Kalau penambahan tenaga kerja, berarti kan dikalikannya dengan 100 ya. Jadi 90 dikalikan 100. 90 dikali 100 berarti 9.000 di sini. Ada ongkos simpan nggak? Nggak ada ya, kan habis, kurang tadi inventory-nya. Ongkos lembur ada nggak? Ada. Tadi kan dia melakukan lembur.
Jadi 1.000 ditambah 9.000 di periode itu ada ongkos totalnya 10.000. Gitu. Nah, sekarang di periode keempat. Periode keempat permintaannya 600, produksinya 200, jelas kurang ya, kurangnya 400 tuh. Nah, sehingga dia melakukan kerja lembur 50. Berarti kalau kurang 400, kerja lembur 50, tetap kurang aja kan? Kurangnya 350 lagi, sedangkan di gudang udah nggak ada. Jadi dia menambah tenaga kerja lagi dari 90 ke 350. Berapa dia nambah tenaga kerjanya? 26 ya. 260 kan? 260. Dari 350 dikurangi 90. 260. 260-nya dikalikan dengan penambahan tenaga kerja 100. Jadi 260 dikali 100, 27.000. 26.000. Nah, 26.000 ditambah 1.000 jadi 27.000. Yang periode kelima, permintaannya 380, produksinya 200, kurang 180. Dia lakukan lembur 50. Nah, jumlah unit yang inventorinya jadi berapa? Jumlah unit walaupun dia udah melakukan lembur 100, tetap aja kurang 130 kan? Nah, jadi dia sebelumnya tenaga kerja dia 350. Nah, ini periode sekarang 130. Berarti ada penurunan tenaga kerja. Berarti akan kita PHK-kan pekerjanya. Dari 350 dikurangi 130. Nah, dikalikan, kalau pengurangan dikalikan dengan 150. Jadi hasilnya 33.000. 33.000 ditambah 1.000, 34.000. Tuh. Yang keenam, permintaannya 200, produksi 200. Impas ya. Nggak ada kekurangan 0, nggak ada melakukan lembur, ya. Terus di inventorinya juga udah kosong. Nah, jadi nggak ada ongkos simpan, nggak ada ongkos lembur. Ada ongkos perubahan tenaga kerja nggak? Ada. Sebelumnya kan dia tenaga kerjanya 130. Terus di periode ini nggak ada yang dia kerjakan. Berarti kita PHK-kan lagi. Jadi 130 dikurangi 0. Berarti 130 dikalikan 150. Hasilnya 19.500. Jadi ongkos totalnya yang di periode ini 19.500. Nah, untuk yang ketujuh, permintaannya 130. Produksinya 200. Berarti lebih ya. Dia lebih 70. Lakukan lembur nggak? Nggak, karena dia lebih. Berarti dia masukkan ke gudang di inventory sebesar 70. Sebesar 70. Oh, jumlah. Nah, terus ongkos simpannya ada karena di inventory dia 70 kali 50, 3.500. Ada ongkos lembur nggak? Nggak ada. Kan dia tadi udah lebih malah, jadi nggak akan lakukan lembur. Ada ongkos perubahan tenaga kerja nggak? Enggak, karena kan udah kita nolkan di periode sebelumnya. Jadi yang keluar adalah ongkos totalnya 3.500. Untuk periode terakhir, jumlah permintaannya 300, produksinya 200, kurang 100. Nah, akhirnya dia lakukan lembur 50. Jumlah unit yang berarti dia tetap kurang ya. Jadi kurang 50. Nah, sedangkan di inventory ada 20. Berarti berapa? 70 kurang 50, 20. Jadi di inventory di gudangnya masih ada 20. Ongkos simpannya ada. Karena di inventory 20, berarti 20 dikali 50, 1.000. Ada ongkos lembur nggak? Ada. Karena dia melakukan lembur, jadi tadi 50 dikalikan 20, jadi 1.000. Jadi di periode 8, dia hanya mengeluarkan $2.000. Kita totalkan juga nih ongkos totalnya. Jadi jumlahnya $101.500. Nah, dari 4 strategi ini, kita pilih ongkos yang paling kecil yang akan kita usulkan ke perusahaan. Ya, ongkos produksi yang paling kecil dengan permintaan yang sama, ternyata
Yang ini ya, yang apa, tetap tentang persediaan 96.500. Nah, jadi ini masih terlalu besar. Ini bisa lagi nggak dicoba-coba menggunakan subkon kan belum ya? Nah, bisa kamu coba lagi pakai subkon. Subkon, inventory, terus sama jam kerja lembur. Coba kamu tambahkan di sini subkon. Ya, itu jadinya berapa hasilnya? Lebih besar atau lebih kecil dibandingkan yang ini, yang persediaan. Ini kan trial and error ya, jadi kamu sebagai planner, nah sebagai planner di perusahaan, sebagai perencanaan, sebagai tim PPIC harus bisa membantu perusahaan untuk ongkos produksi mana yang akan kita lakukan, strategi mana yang akan kita lakukan untuk mengecilkan ongkos produksi di perusahaan. Oke, begitu kuliah kita hari ini tentang ongkos produksi. Silakan kalian simak lagi, diulang-ulang lagi apa yang saya paparkan ini, dicoba-coba. Dan ini harus dicoba ya, dicoba biar apa namanya, biar paham gitu. Kalau misalnya hanya mendengarkan saja itu kurang, kurang ngena gitu. Jadi harus dicoba, dicoba juga dengan dicatat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan chat ya, chat di Learning yang tempatnya sudah saya sediakan. Atau kalau tidak ada chat di inbox ya. Nanti saya akan buatkan apa namanya tempat pengumpulan pertanyaan-pertanyaan berupa pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Kalau kita nanti sekiranya ada yang harus diulang, kita akan melakukan pertemuan kembali. Oke, saya akhiri.